Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Dinutami dari BPPW Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pada pagi hari ini, saya akan memaparkan laporan studi kasus pengawasan mutu pelaksanaan pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Outline pada paparan hari ini, yang pertama adalah latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kemudian profil lokasi studi kasus, pembahasan permasalahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi teknis. Latar belakang dilakukan studi kasus ini. Yang pertama adalah pelaksanaan konstruksi merupakan kegiatan inti dalam pembangunan bangunan gedung. Pengawasan mutu mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Pengawasan mutu dilaksanakan untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang dipakai adalah tepat dan sesuai. Maksud dan tujuannya yaitu mengidentifikasi permasalahan pengawasan mutu pembangunan yang sering muncul, menjelaskan risiko dan dampak dari permasalahan pengawasan mutu, menentukan strategi pengendalian mutu agar permasalahan dapat diminimalkan, dan menyusun rekomendasi teknis pengawasan mutu. Ruang lingkupnya yaitu pembahasan studi kasus berfokus pada bangunan tower 1, dan data yang digunakan hanya berfokus pada gambar rencana, as-built, site plan, denah, defect list, dan paparan PPK BPB 3 pada tanggal 4 Juni 2025. Gambaran umum terkait proyek yang kita lakukan studi kasus, yaitu pembangunan komplek gedung Kementerian Koordinator ini bertujuan untuk menyediakan ruang kerja ASN Kementerian Koordinator pada khususnya, dan juga menyediakan ruang kerja sementara atau swing space untuk ASN Kementerian dan lembaga terkait pada tahap awal pengembangan ibu kota negara. Lingkup kegiatannya, yang pertama adalah tahap pendahuluan, pekerjaan perancangan, pekerjaan persiapan, kemudian tower 1, tower 2, tower 3, dan tower 4, dan bangunan fasilitas, kemudian penataan kawasan. Gedung ini memiliki kapasitas untuk 8 orang menteri, 16 orang sekretaris menteri, 21 orang eselon 1, 21 orang eselon 2, 21 orang eselon 1, 90 orang eselon 2, dan 1.174 staf, dengan total 1.330 orang. Untuk nilai kontraknya, yaitu sebesar 902.579.775.000 dengan dibiayai oleh APBN tahun anggaran 2022 sampai 2024. Pelaksanaannya mulai dari tanggal 2 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024 dengan metode design and build. Akses ke lokasi berjarak sejauh 95 km dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, dengan waktu tempuh jalur darat selama 120 menit. Untuk pembahasannya, uraian defect list tower 1 berada di beberapa lokasi, seperti di plafon, dan uraiannya bocor, rembes, berjamur, permukaan tidak rata, retak halus. Kemudian kubikel, robek hook belum terpasang, engsel dan kunci berkarat. Pintu, list stopper tidak rapat dan belum disilen, handle terlalu rapat, handle pintu rusak. Kemudian pada MEP, jet shower lepas, flush tidak berfungsi, exhaust fan tidak terpasang dengan benar. Dinding, cat belum rata, wallpaper terkelupas. Untuk faktor penyebab defect, yaitu ada 3. Untuk faktor pertama adalah faktor manusia, dan uraian proses pengerjaan yang asal-asalan oleh pekerja sehingga menyebabkan material menjadi rusak dan tidak terpasang. Kemudian kurangnya keahlian pelaksana lapangan dan kurangnya pengalaman pelaksana lapangan. Untuk faktor yang kedua yaitu material. Material yang digunakan merupakan material dengan kualitas rendah dikarenakan biaya yang tidak memadai. Ketidakcocokan karakteristik material belum terpasang karena terjadinya kerusakan. Yang ketiga adalah metode pelaksanaannya, yaitu adanya metode yang dilanggar atau dilatih selama proses. Pekerja kurang berhati-hati dalam pemasangan sehingga dapat menyebabkan material rusak, dan proses penyimpanan tidak sesuai. Kesimpulannya, meskipun dalam pelaksanaannya penyedia jasa telah melakukan berbagai pengendalian mutu dan pengawasan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terjadi beberapa cacat konstruksi. Defek komponen gedung merujuk pada kerusakan, cacat atau kegagalan dalam komponen-komponen fisik gedung. Defek dapat terjadi pada berbagai komponen gedung termasuk struktur, dinding, lantai, langit-langit,
atap, sistem mekanikal dan elektrikal, serta fasilitas lainnya. Komponen yang terdefek dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan desain, kesalahan konstruksi, penggunaan bahan yang buruk, ketidaksempurnaan proses instalasi, keausan alami dari waktu, atau kurangnya perawatan dan pemeliharaan yang tepat. Penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki defek komponen gedung secara tepat waktu, karena dapat mempengaruhi kinerja dan keandalan gedung. Untuk saran dan rekomendasinya, perlu adanya kolaborasi real-time antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek gedung yang memungkinkan pemantauan dan pemecahan masalah yang cepat terkait dengan defek yang muncul. Dan untuk kedepannya, studi lebih mendetail dapat dilakukan untuk menganalisa faktor yang berpengaruh terhadap defek pekerjaan dari aspek desain dan aspek pemeliharaan, sehingga hasil yang didapat akan dimaksimalkan. Demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.